Oke, kita lanjut ke bagian 5 dari bab 1, yaitu one form. Harusnya pakai S ya, satu bentuk. Oke, karena ada stripnya, jadi terjemahannya tidak dibolak-balik. Oke. Nah, kita bekerja pada ruang vektor ya. Jadi ruang vektor. Jadi kita ingatkan kembali, sebetulnya di ruang vektor itu ada di misalnya ini titik P, maka kita tahu bahwa di situ ada vektor ya. Di mana ini VP itu adalah vektor yang berpangkal di P, WP itu adalah vektor lain yang berpangkal di P. Nah, kemudian yang dimaksud dengan one form itu adalah one form atau satu bentuk, itu adalah pemetaan dari ruang vektor ya E3 ataupun E2 boleh ya, ke R. Jadi kalau ini saya punya vektor, maka VV itu adalah suatu bilangan. Ya, jadi mungkin sebagai contoh, kalau V1, V2 ya, kalau di R2 ya, ini salah satu bentuknya V1. Masih lupa lagi bahwa V itu harus bersifat linear. Apa itu artinya? Adalah kalau saya punya dua vektor dan ada skalarnya, maka dia harus memenuhi alfa VV plus beta VV. Ya, dia harus bersifat linear di setiap titik itu. Jadi sebagai contoh, kalau VV1, maka bisa dicek bahwa sifat ini dipenuhi. Ya, jadi secara umum dia hanya bisa bentuknya itu V1, V2, AV1 plus BV2 ya. Ini bentuk yang paling umum dengan AB-nya itu bilangan R. Jadi dia akan linear ini. Ya. Nah, jadi tentu saja seperti halnya dengan fungsi, kita bisa menjumlahkan ya. Jadi seperti fungsi real yang kita pelajari di kalkulus, kalau V dan besi itu dua one form, maka kita bisa menjumlahkan. Kalau menjumlahkan begini, bagaimana nilainya? Ya, kita sudah tahu yaitu VV plus besi V. Dan juga tentu saja kita boleh secara lokal ada bilangan ya. Jadi kalau lokal ya V alfa V, alfanya bilangan, alfa VV. Tapi sebetulnya one form itu nanti seperti medan vektor begitu ya, dikenakan pada seluruh daerah. Jadi V F suatu fungsi dua variabel, kalau di RE2 V F V V ya. Jadi ini di seluruh E2 ataupun E3 tergantung. Kalau E2 ya ini fungsi dua variabel, kalau di E3 ya ini adalah fungsi 3 variabel ya. Nah,
mungkin lebih pas kalau yang fungsi begitu dikenakannya pada medan vektor ya. Jadi medan vektor itu bisa one form, medan vektor V, ini V gitu ya. Jadi bisa ya. Jadi kalau nanti lokalnya di satu titik, lokal di satu titik, ya dihitungnya VP ya gitu. Jadi ini medan vektor ya, dievaluasi di titik P, jadi sama saja. Nah sekarang kita mau mendefinisikan one form yang berkaitan dengan fungsi ya. Jadi definisi kalau F ya E2 boleh ya ke R seperti biasa, seperti model temperatur itu, kemudian kita akan membuat one formnya. One form yang ditulis sebagai DF ya. Ditulis DF gitu. Nah, bagaimana bekerjanya? DF itu kalau pada satu titik lokal ya, vektor itu adalah seperti tadi, VP dikenakan pada F. Ya, jadi sebetulnya nanti juga bisa DF medan vektor F itu adalah medan vektor F yang dikenakan pada F. Nah, biar lebih itu begini ya. Gitu. Supaya konsisten tapi ini begini. Jadi ini adalah medan vektor, sedangkan ini satu vektor saja. Dan seperti tadi kita lihat bahwa berapa misalkan DXI dikenakan pada VP itu adalah VP dikenakan pada XI. Kalau kita hitung kan ingat ya, saya tulis di sini VPF itu adalah V1. P-nya saya hapus, do F do X plus V2 do F do Y. Jadi di sini adalah apa? V1 saja karena do ini terhadap XI itu adalah jadi ini mungkin ini XI ya. Ya, jadi perhatikan XI ini juga XI. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya medan vektor begini misalnya one form ya. Jadi contoh kalau besi itu adalah suatu fungsi dx1 plus g dx2, saya bisa 3 variabel ya. Kemudian ini adalah one form ya, bisa dijumlahkan one form tadi itu. Nah sekarang kalau besi dikenakan pada vektor VP itu kan sama saja dengan besinya itu kan gini ya, F dx1 plus G dx2 dikenakan pada VP. Hasilnya adalah F, jadi tadi one form dikenakan ini adalah F V1 plus G
V2. Oke. Kemudian ini tentu saja harus dievaluasi pada titik P kalau kita bekerja pada satu titik. Kalau tidak ya jadi seluruhnya. Ya. Nah, yang sudah pernah belajar tentang aljabar linear lebih lanjut, maka kita lihat bahwa kita bisa memandang begini ya. Jadi kalau saya punya koordinat gitu ya, maka ada vektor U1, U2, U3, maka dx1, dx2 ya, ini dx3 itu adalah basis dual ya, basis dual. Tidak terlalu penting, tetapi kalau ingin pemahaman. Jadi seperti kita ketahui dx1 U1 ya 1. dx1 U2 0 ya, dan dx1 U3 0 ya. Kalau diganti dx2 ya maka dia akan 0, akan 1, akan 0. Demikian ya. Oleh karena itu disebut sebagai basis dual. Nah, ini berlaku secara umum begini ya. Jadi lemma jika V itu adalah one form ya, one tanpa S karena hanya ada satu, dan V itu bisa kita tulis sebagai Fi kali dxi ya. Jadi misalkan kalau dua variabel gitu ya. Nah, masalahnya bagaimana menghitung F1 ini ya. Menghitung F1 itu bisa dihitung dengan mensubstitusikan suatu medan vektor U1 ya. Jadi F1 dx1 U1 plus F2 dx2 U1. Nah, ini 0 ya. Jadi hasil ini 1, jadi hasilnya adalah F1 ya. Jadi dengan cara yang sama maka V itu bisa kita tulis sebagai nilai V di UI kali dxi ya, begitu. Oke. Nah, akibatnya apa? Akibatnya, maaf itu tercoret ya. Akibatnya kalau saya punya diferensial one form ya. Jadi jika f suatu fungsi kita punya diferensial form gitu ya. Kemudian kita harus menghitung nilai dari, saya tulis alfa i aja ya, dx1 plus alfa 2 dx2 ya. Nah, caranya dikenakan pada U1 ya. Jadi mungkin saya tulis lagi saja. Jadi kita ingin kalau ada F, kemudian kita kan sudah mendefinisikan df ya. Yang kita harus cari berapa harganya dx2. Nah, ini kita kenakan pada U1 misalnya ya. Jadi alfa 1
dx1 U1 ini 1 plus 0 ya. Jadi kalau begitu alfa 1 itu adalah df dikenakan pada U1 dan itu adalah U1 dikenakan pada F, ini adalah medan vektor do F per do X1 ya. Jadi secara umum saya tidak perlu cari alfa 2 ya, sama saja caranya. Jadi df itu adalah do F per do X1 dx1 plus do F per do X2 dx2. Jadi seperti diferensial pada slide kuliah nomor pertama itu ya. Nah, dengan cara seperti itu kita mudah melihat bahwa lemma ya, saya tidak ingin suatu teorema begitu, bagaimana kalau saya punya fungsi ya. Nah, ini ternyata seperti yang kita ketahui ya, dg plus gdf ya, sebagai kayak diferensial saja ini ya, seperti diferensial pada slide pertama itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau f dari E2 atau E3 ke R dan H dari R ke R, maka kita punya fungsi baru ya. Jadi fungsi baru HF gitu. Nah, bagaimana diferensialnya? Ya ini seperti ya one formnya. Tapi sebetulnya ini adalah bisa dikatakan diferensialnya ya. AF kali DF gitu. Kayak aturan rantai saja. Oke. Nah, saya tidak perlu memberi contoh mungkin. Ya, kalau bisa juga satu slide lagi. Oke. Jadi misalnya sebagai contoh di F x kuadrat min 1y, ini saya ambil dari buku, y kuadrat plus 3 z, maka diferensialnya adalah saya turunkan terhadap x. Saya turunkan terhadap x 2xy ya, dx. Kemudian saya turunkan terhadap y x kuadrat min 1 plus 2yz dy. Dan terakhir saya turunkan terhadap z y kuadrat plus 3 dz gitu ya. Oke, jadi silahkan dibuat soal-soalnya.